Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Marta Laia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Oke, sebelumnya apa itu ruang? Ruang secara garis besar adalah sebuah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan manusia sebagai tempat untuk tinggal. Oke, ada 5 konsep ruang. Yang pertama, ruang tidak terbatas pada udara yang bersentuhan di bumi, tetapi juga sampai di lapisan atmosfer terbawah di permukaan bumi. Yang konsep kedua yaitu ruang tidak hanya berdiri sendiri. Kejadian di suatu ruang akan mempengaruhi ruang lainnya. Yang ketiga, ruang adalah tempat manusia melakukan berbagai interaksi, karena manusia adalah makhluk sosial. Oke, yang kelima adalah setiap ruang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kenapa? Karena itu tergantung sumber daya alam yang dihasilkannya di setiap daerah. Dan yang konsep yang terakhir atau konsep yang kelima adalah ruang adalah tempat segala peristiwa terjadi atau segala kejadian terjadi. Oke. Contoh salah satu kejadian interaksi keruangan yaitu saling melengkapi. Contohnya kota A dan kota B. Kota A surplus beras dan kota B surplus cabai. Jadi keduanya akan saling bertukar atau berinteraksi. Beras dijual kepada kota B dan kota B menjual cabai kepada kota A. Jadi keduanya saling melengkapi. Dan yang kedua adalah kesempatan antara. Contohnya ada 3 kesempatan, yaitu kota A, kota B, dan kota C. Contohnya kota A menjual beras, kota B menjual cabai, dan kota C menjual cabai juga nih. Nah, kan kalau seandainya kota A membeli ke kota C, jaraknya jauh kan, jadi dia justru akan membeli ke kota B karena terdekat dan mungkin akan murah harganya. Itu disebut dengan kesempatan antar. Dan yang terakhir adalah salah satu contoh kurangan, yaitu kemudahan transfer. Contohnya jarak ke kota A ke kota C itu 90 km dan jarak ke kota B cuman 25 km. Jadi tentu saja dia akan membeli cabai di kota B karena itu akan memudahkan transfer di perjalanan dan memudahkan transportasi. Contoh interaksi bentuk keruangan ada 3 juga. Yang pertama ada imigrasi atau perpindahan penduduk, dan yang kedua ada komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, dan yang terakhir yaitu ada transportasi. Baik, cukup sekian dari saya. Kita jumpa lagi di video saya selanjutnya.